Kita sering dengar soal dana desa kan? Uang yang mestinya dipakai buat bangun jalan, irigasi, dan bantu warga yang paling butuh. Tapi di Subang, Jawa Barat, aliran dana miliaran rupiah ini justru jadi lahan basah buat kejahatan yang, wah, sistemik banget. Uang yang seharusnya jadi berkah malah belok masuk ke kantong pribadi. Nah, mari kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa sampai terjadi. 1,6 miliar rupiah. Angka yang gede banget ya, tapi ini bukan uang yang hilang. Justru sebaliknya, ini adalah jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan oleh aparat penegak hukum di Subang. Angka fantastis ini jelas bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya, dari mana uang sebanyak ini berasal dan kejahatan macam apa yang bikin uang ini harus sampai diselamatkan? Jadi, sejak 2014 itu kan dana desa digulirkan sebagai harapan baru buat pembangunan dari level paling bawah dari desa. Tujuannya mulia banget, biar ekonomi dan infrastruktur merata. Tapi ya itu, kayak dua sisi mata uang. Di tangan yang benar, dana ini jadi berkah pembangunan. Tapi di tangan yang salah, wah bisa berubah jadi bencana korupsi. Oke, jujur aja, masalah ini sebenarnya nggak cuma terjadi di Subang. Tapi kasus-kasus di sana tuh ngasih kita gambaran yang jelas banget tentang gimana sebuah sistem yang niatnya baik bisa dieksploitasi habis-habisan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus ke rentetan kasus yang diungkap sama Polres dan Kejaksaan Negeri Subang buat ngerti anatomi kejahatannya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal bongkar langsung 3 berkas investigasi dari 3 desa yang beda. Dan masing-masing punya modus operandi yang unik. Ada Blanakan, Kalijati Timur, sama Bendungan. Tiap desa ini punya cerita sendiri tentang gimana uang rakyat bisa-bisanya dicuri. Kita mulai dari yang pertama, Desa Blanakan. Kasus ini unik karena korupsinya bisa dibilang dilakukan secara kekeluargaan. Coba bayangin, kekuasaan yang seharusnya saling ngawasin, ini malah kong kali kong karena pelakunya ya satu keluarga. Nah, di sini modusnya bener-bener terang-terangan dan melibatkan satu keluarga inti. Kepala desanya itu istrinya dan sekretaris desanya suaminya sendiri. Jelas fungsi pengawasan langsung lumpuh total kan? Mereka tega-teganya motong bantuan langsung tunai buat warga miskin yang harusnya diterima 4 tahap, cuma dikasih 1 tahap. Sisanya ya lenyap, gak tahu kemana. Belum lagi proyek tembok penahan tanah dan irigasi yang ternyata fiktif, cuma ada di atas kertas. Dan ini loh akibatnya, total kerugian negara dari satu desa aja sampai 1,5 miliar rupiah. Coba deh bayangin, berapa banyak jalan, jembatan, atau bantuan sosial yang bisa didanai dengan uang sebanyak itu. Inilah harga yang harus dibayar dari sebuah kolusi keluarga. Oke, kita geser ke kasus kedua, Desa Kalijati Timur. Kalau di Blanakan tadi modusnya kolusi keluarga, nah di sini beda lagi. Di sini kita lihat gimana aset desa yang seharusnya jadi sumber pemasukan buat semua warga, malah dieksploitasi. Jadi di sini kepala desa main mata sama direktur BUMDes. Mereka ini mengubah pasar desa yang notabene aset produktif milik warga jadi mesin ATM pribadi mereka. Setiap uang sewa dan retribusi dari pedagang pasar nggak pernah masuk ke kas desa. Semuanya lari ke kantong mereka buat kepentingan pribadi. BUMDes yang tujuannya buat menyejahterakan warga, malah jadi alat korupsi. Dan skala kerugiannya nggak kalah gila. Diperkirakan lebih dari 1,5 miliar rupiah juga. Ini nunjukin betapa rentannya badan usaha milik desa kalau nggak diawasi dengan ketat dan transparan. Aset publik bisa dengan gampang banget disalahgunain. Lanjut, kasus ketiga kita adalah Desa Bendungan. Ceritanya di sini agak beda. Motifnya lebih personal gitu. Didorong sama keputusasaan, tapi ya dampaknya sama aja, sama-sama merusak buat warga desa. Nah, ini yang menarik motifnya. Kepala desanya ternyata terlilit utang pribadi dan ngelihat dana desa sebagai jalan keluar yang gampang. Akibatnya, proyek jalan senilai 200 juta rupiah nggak pernah ada wujudnya dan dana buat perbaikan kantor desa pun ikut raib. Tapi yang paling penting, kasus ini kebongkar bukan karena audit internal, tapi karena warga sendiri yang curiga dan berani lapor. Ini bukti nyata kalau pengawasan publik itu powerful banget. Kerugiannya mungkin kelihatannya lebih kecil ya, cuma sekitar 294 juta rupiah. Tapi jangan salah, angka ini tuh nyata banget dampaknya. Ini adalah harga dari sebuah jalan yang gak pernah dibangun dan kantor desa yang gak pernah direnovasi. Dampaknya terasa langsung oleh setiap warga yang lewat.
Oke, kita udah lihat 3 desa, 3 modus, kerugiannya miliaran. Pertanyaan gedenya sekarang, kok bisa sih? Kenapa sistem yang tujuannya bagus malah jadi gampang banget dijebol? Akar masalahnya di mana nih? Nah, ayo kita bedah analisisnya. Kita akan lihat faktor-faktor apa aja yang mendorong di balik layar. Karena ini bukan cuma soal individu yang serakah loh, tapi juga soal kelemahan sistem yang bikin keserakahan itu bisa tumbuh subur. Jadi setidaknya ada 3 biang keladinya. Pertama, pengawasan internal dari Badan Permusyawaratan Desa itu sering kali lemah. Ditambah lagi kapasitas perangkat desanya yang belum mumpuni. Kedua, biaya politik buat jadi kepala desa itu kan mahal banget. Jadi ada dorongan kuat buat balik modal setelah kepilih. Dan yang ketiga, ada tekanan dari luar loh, kayak oknum-oknum LSM abal-abal yang meres kepala desa, maksa mereka cari dana taktis dari sumber ilegal. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang gimana cara aparat hukum menanganinya? Nah, fokus mereka tuh nggak cuma ngehukum orangnya, tapi juga, dan ini penting banget, ngelacak uangnya dan balikin lagi ke negara. Ini yang disebut pemulihan aset. Ini dia senjata hukum yang mereka pakai. Biar gampang, gini deh. Pasal 2 itu dipakai buat ngejar proyek-proyek fiktif. Pasal 3 buat yang menyalahgunakan jabatannya. Terus pasal 55 buat ngejerat komplotannya, kayak kasus suami istri di Belanakan tadi. Dan yang paling penting nih, pasal 18. Ini dasar hukum buat nagih semua duit yang udah dicuri. Terus apa sih uang pengganti itu? Ini konsep yang krusial banget. Artinya, seorang koruptor itu nggak cuma dipenjara, tapi juga wajib harus balikin setiap sen yang dia ambil. Tujuannya jelas, memulihkan kerugian negara. Kenapa? Ya karena itu uang rakyat. Dan ternyata strategi ini manjur. Coba lihat deh grafiknya. Ini bukti nyata. Kita bisa lihat dari kasus dana desa Belanakan aja berhasil dikembalikan 600 juta rupiah. Ini nunjukin kalau penegak hukum di Subang benar-benar serius buat balikin uang negara. Nggak cuma ngasih hukuman badan. Oke, koruptor dihukum, uangnya balik. Terus, so what? Apa dampak nyata dari korupsi ini buat masyarakat? Dan yang lebih penting, gimana caranya biar kejadian kayak gini nggak keulang lagi? Nah, mari kita lihat jalan ke depannya. Inilah harga yang sesungguhnya harus kita bayar dari korupsi, yang jauh lebih mahal dari sekedar angka di atas kertas. Jalanan jadi nggak dibangun, bantuan buat orang miskin nggak sampai. Tapi yang paling parah, rusaknya kepercayaan. Warga jadi apatis, bisa timbul konflik, dan proses pembangunan yang harusnya demokratis malah jadi cuma milik segelintir orang aja. Terus, solusinya gimana dong? Pertama, digitalisasi laporan keuangan biar transparan dan bisa diawasi secara real time. Ini bisa banget mencegah proyek fiktif. Kedua, BPD-nya harus diperkuat biar berani ngawasin, bukan cuma jadi stempel. Ketiga, terus dorong warga buat aktif lapor, kayak yang kita lihat berhasil di Desa Bendungan tadi. Dan yang paling penting, edukasi anti korupsi yang terus-menerus buat aparat desa biar nggak ada lagi motif balik modal. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Ketika dana dikorupsi dan sebuah jalan desa gagal dibangun, bukan cuma negara yang rugi, petani yang jadi susah bawa hasil panen, anak-anak yang harus jalan di lumpur buat ke sekolah, dan seluruh warga desa yang akses ekonominya terhambat, merekalah yang setiap hari ngerasain langsung dan ngebayar harga dari korupsi itu. Oke, kita bakal bongkar korupsi dana desa di Subang. Yuk, kita lihat kasusnya. Bayangin, di satu desa aja, lebih dari 1,5 miliar rupiah uang rakyat hilang. Pertanyaannya, lari kemana ya semua uang itu? Kita mulai dari Desa Belanakan. Pelakunya, pasangan suami istri pejabat desa. Nah, yang parah, dana bansos buat warga malah dipakai buat gaya hidup mewah. BLT untuk warga miskin harusnya kan 4 tahap. Ini cuma cair sekali. Dan ternyata, ini bukan cuma satu kasus, ini udah jadi pola korupsi di Subang. Coba kita lihat, ada 3 desa dengan 3 modus korupsi yang beda-beda. Di Kalijati Timur, Kades sama Direktur BUMDes-nya malah ngantungin uang retribusi pasar. Total kerugian negara di kasus ini juga tembus lebih dari 1,5 miliar rupiah. Di Desa Bendungan, modusnya lebih gila lagi. Proyek jalan dan kantor desanya fiktif. Kapolres Subang sampai bilang, pakai dana desa untuk pribadi itu pelanggaran berat loh. Jadi penasaran kan? Kok bisa sih ini kejadian terus? Apa biang keroknya? Ternyata, ada 3 akar masalahnya.
Aparatnya kurang mumpuni, biaya pilkades mahal, dan ada pemerasan. Dengan masalah yang serumit ini, apa masih ada harapan ya? Jawabannya ada. Aparat berhasil kok balikin miliaran rupiah uang negara. Ini dia buktinya. Dari desa Blanakan aja, 600 juta berhasil diselamatkan. Totalnya, Kejari Subang udah mengamankan lebih dari 1,6 miliar rupiah. Keren! Tapi bukan cuma aparat yang bergerak. Jadi senjata paling ampuh buat lawan korupsi ini apa? Kasus desa Bendungan itu kebongkar karena ada laporan dari warga yang curiga. Artinya apa? Partisipasi warga itu jadi pengawasan paling efektif. Kuncinya di situ. Nah, jadi kepikiran kan? Anggaran di desa kamu sendiri udah transparan belum?